Imam Nawawi terkenal dengan seorang ulama Syafi'iyah, terkenal dengan ilmunya. Ya. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan kitab Riyadhus Shalihin, ya, dengan Majmu' Nawawi, banyak buku syarah Sahih Muslim, buku-buku beliau banyak sekali. Gitu. Orang ini sampai meninggal sebelum 40 tahun dan karena cintanya dengan ilmu sampai tidak sempat menikah. Dan Imam Nawawi punya tradisi dalam belajar ilmu luar biasa. Satu hari itu belajar dari 13 guru dengan 13 kitab. Gitu. Kayak Bapak Ibu hadir di pengajian sini misalnya kita bahas kitab tertentu. Nanti Bapak Ibu atur jadwal sehari 13 guru. Di 13 guru belajar dengan 13 kitab yang berbeda. Tiap hari begitu. Sampai menjadi ulama yang besar. Dan plus lagi di malam hari nggak pernah tidur di ranjang Imam Nawawi. Kalau tidur dia sambil pegang kitab, sandar di tembok, kaki kanannya dinaikin dilipat ke tembok, yang kaki kirinya menopang berdiri. Dia tidur, terbangun baca buku. Saking cintanya dengan ilmu. Jadi luar biasa memang. Beliau punya banyak sekali kisah yang unik, tapi salah satu kisah yang menarik dari kisah Imam Nawawi adalah kisah pada saat tetangganya datang. Waktu dia jadi ulama, orang banyak bertanya fatwa. Datanglah tetangganya mengatakan, wahai imam, imam kalau kita kiai, wahai imam, tadi pagi kambing saya hilang. Tadi pagi kambing saya hilang. Kira-kira ada solusi nggak dalam syariat kalau kambing hilang begini? Kata Imam Nawawi, kamu ikhtiar, cari tahu. Kalau tidak ada sabar. Lalu Imam Nawawi bilang sama dia, kalau kau sudah temukan kambingmu, beritain ke saya ya. Rupanya orang ini tidak paham kenapa Nawawi mengatakan ini ya. Dia bilang kalau kau temukan kambingmu, beritain ke saya. Dia bilang baiklah. Besok Imam Nawawi tanya lagi, apa kau sudah temukan kambingmu? Dia bilang belum. Pagi sore, tiap hari Imam tanya, kau sudah temukan kambingmu belum? Sudah temukan belum? Orang ini tidak paham nih. Sampai sebulan ditanya oleh Imam Nawawi. Tiap hari ditanya, pagi sore ditanya terus. Kemudian pada saat tiba hari ke-30 sebulan, baru orang ini jawab. Dia bilang, saya baru dapat berita, ternyata ada beberapa tetangga yang memberikan kesaksian. Kalau kambing saya 30 hari yang lalu, di hari pertama hilang, itu hanyut di sungai, kemudian mati. Semenjak itu Imam Nawawi mengatakan, Alhamdulillah. Lalu beliau masuk ke pasar membeli kambing. Ternyata kata ulama, Imam Nawawi ini paling gemar makan daging kambing. Dan selama sebulan tidak mau beli daging kambing. Takut kalau kambing yang dia beli di pasar mati atau hidup kambing tetangganya. Bayangin, nggak berani. Jadi bukan cuma sekedar produk ini, nggak apa-apa deh minum aja. Enggak, memang dasarnya tidak kelihatan pun sudah hati-hati mereka. Luar biasa ya, tidak mau makan daging kambing, makanan favoritnya, hanya karena tetangganya lagi hilang, sampai dia pastikan sudah tidak ada. Baru dia beli, kalau enggak dia nggak mau beli. Kita kadang-kadang subhanallah tidak pernah mau tahu kan gitu. Ini halal atau tidak. Ini harus hati-hati bagaimana menjaga sesuatu yang masuk. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan sesuatu yang haram, misalnya kita masuk ke satu restoran, kita nggak tahu ini halal atau tidak, tidak ada labelnya, tidak ada, kita nggak nanya juga, main makan saja. Lalu ternyata yang kita makan itu haram. Misal anjing, misal babi, misal apalah, atau mungkin dia pakai alkohol lah, dia pakai ya, arak dan seterusnya, haram misalnya. Alasannya kita nggak tahu. Baik, kata-kata tidak tahu hanya akan melepaskan kita dari hukuman hari kiamat. Itu betul. Ketidaktahuan akan melepaskan dari hisab hari kiamat. Tetapi tidak lepas dari pembersihan yang kotor yang masuk ke tubuh kita. Jadi jangan heran, tiba-tiba kita kasih sakit sebulan. Tidak ada sebabnya. Sakit kenapa nih? Tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba mules, tiba-tiba mah. Itu pasti ada hubungannya dengan makanan haram tadi. Jadi kadang-kadang cuma makan sepotong daging yang haram sudah cukup sebulan sakitnya tuh. Jadi ada pembersihannya secara duniawi. Makanya harus lebih hati-hati. Nggak boleh nggak gitu kan? Di akhirat kita selamat kalau tidak tahu, tapi tidak ada ceritanya selamat dari pembersihan di dunia. Karena seperti kita sedang memasukkan sesuatu yang kotor itu begitu.